Battle Through the Heavens, Chapter 1321. Bab 1321, Klan Yan. Dia benar-benar kalah. Ling Kuan dan Komandan kelima tampak menunjukkan mata terkejut mereka saat mereka melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Bocah ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ling Kuan mengepalkan tinjunya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melampauinya, dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengalahkan Yang Hao, yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima, dengan cara yang begitu mudah. Menjadi seseorang dari klan yang sama, Ling Kuan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki cukup banyak keterampilan Do yang kuat. Dia bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa ke segel tanah terbalik. Dengan kekuatan ini, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dari level yang sama. Namun, dari tampilan pertempuran itu sebelumnya Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiao Yan sampai dia dirugikan. Serangan ganasnya bahkan tidak membahayakan Xiao Yan. Jelas, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melampaui levelnya di permukaan. Memang ada alasan dia menarik perhatian nona muda itu. Kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak. Komandan kelima mendesah pelan. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Batuk. Yang Hao, yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan, berjuang untuk memanjat keluar. Kebanyakan bajunya compang camping. Sekilas, dia hitam hangus. Darah segar terus merembes dari sudut mulutnya saat dia batuk. Rambut Yang Hao tersebar dari kepalanya. Penampilannya seperti iblis gila. Sepasang mata merah darah yang buas memelototi Xiao Yan. Dia pada dasarnya menderita kekalahan total selama pertandingan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan, terutama karena dia berada di puncak bintang kelima dari kekuatan Do Zun dan memiliki banyak Do kelas tinggi. Keterampilan. Brengsek, aku menolak menerima ini. Kemarahan dan rasa malu membuncah di dalam hatinya. Dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika berita ini menyebar kembali ke alam Gu, tidak ada yang tahu berapa banyak ejekan yang akan dia derita. Segera, Yang Hao menjadi pemarah. Dia mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah. Menahan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Hao, yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tanpa keanggunan. Bang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Yang Hao bergegas. Kakinya tiba-tiba menginjak di depannya, dan tubuhnya yang seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiao Yan bergetar dan gelombang angin kencang melonjak entah dari mana, menghantam dada Yang Hao dengan cara seperti kilat. Merayu. Setelah menderita pukulan berat lainnya, Yang Hao sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Ceka-ceka, Yang Hao ini benar-benar bodoh. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiao Yan seperti orang gila. Tempat ini adalah daerah yang terisolasi. Itu jauh lebih tenang dibandingkan dengan tempat lain. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tanda nyala api tercetak di dahi keempat individu ini. Sekilas, mereka tampak seperti api asli, menyebabkan seseorang merasa panas. Suara tadi dipancarkan dari mulut seorang pria yang tampak agak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiao Yan ini hanya Do Zun bintang 5, dokinya secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar bagi Yang Hao untuk dikalahkan oleh tangannya. Seorang pria parubaya dengan alis kasar di sisi yang berlawanan sedikit mengomentari masalah ini. Dia masih memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik ketangkasan hantu sama sekali tidak berguna. Yang Hao terlalu sombong. Pria terakhir mengenakan jubah putih. Penampilannya cukup tampan. Sudut mulutnya berisi sedikit senyuman yang memberikan perasaan hangat. Mata pria ini tertuju pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun merah pucat.
Sebuah kerudung menutupi wajahnya, tapi garis luar yang terlihat melalui cadar itu masih sangat memikat. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun. Dia juga tidak menanggapi percakapan di antara ketiganya. Seolah-olah semuanya mengalami kesulitan untuk membangkitkan minatnya. Huozi, bisakah kamu tidak memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada? Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat sikapnya yang seperti ini. Saya tertarik dengan api langitnya. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia melirik Xiaoyan di atas panggung. Suaranya dingin dan mempesona. Batuk. Trio pria berpakaian putih itu tanpa daya memutar mata mereka ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian merah tiba-tiba berkata, "Hari ini sangat ramai." Sepertinya anggota klan Gu tidak begitu menyambut Xiaoyan. Petik 2. Darah menutupi Yang Hao dengan ganas menatap Xiaoyan. Napasnya seperti banteng. Itu lama kemudian sebelum dia menyerang ke depan dengan cara yang gila. Namun, tangisan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur. Yang Hao. Seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba bergetar saat mendengar teriakan ini. Dia benar-benar pulih. Tubuhnya berdiri di tempat saat dia mengepalkan tangannya. Kamu benar-benar telah mempermalukan klan Gu. Sesosok perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es menyebabkan ketakutan melintas di mata Yang Hao. Kakak kedua. Duo Ling Quan kaget saat melihat sosok itu. Joy segera melonjak di mata mantan. Tubuh mereka bergegas ke depan dan muncul di samping sosok itu sebelum dengan hormat menyapanya. HMPH. Sosok itu melirik mereka berdua. Teriakan dingin terdengar di depan matanya tiba-tiba beralih. Dia menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam, "Xiaoyan, apakah kamu senang mengalahkan orang lain?" Xiaoyan menatap sosok itu dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi perak pucat. Cahaya perak mengalir ke seluruh tubuhnya saat aura kuat menyebar. Cukup banyak orang yang melihatnya sekilas. Ini hanya hemat. Xiaoyan melirik pria lapis baja perak itu. Cara Ling Quan memanggil orang ini membuat jelas bahwa sosok ini adalah yang disebut komandan kedua. Orang ini harus menjadi bintang Dozun 6. Mata pria lapis baja perak menyipit saat mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas panggung batu sebelum berbicara dengan lemah. Komandan kedua Angkatan Darat Terendam Hitam, Lin Xiu, karena kamu sangat suka berdebat, komandan ini akan datang dan mencobanya. Bagaimana menurut Anda? Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawanku, sepertinya kamu kekurangan jumlah. Xiaoyan tertawa. Tidak perlu bagi kami untuk melawanmu satu demi satu untuk berurusan denganmu. Lin Xiu dengan dingin tertawa. Hari ini, Yang Hao dipukuli di depan umum oleh Xiaoyan sampai dia menderita. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa Black Submerged Army hanya biasa-biasa saja. Apa yang kamu katakan, Xiaoyan? Apakah kamu berani menerima tantangan lain? Petik 2. Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai. Xiaoyan hanya merajut alisnya sebelum bersantai. Lin Xiu mencoba menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klan Gu telah mengembangkan dendam yang mendalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat yang kuat. Karena ini masalahnya, dia akan menggunakan obat yang kuat. Cukup banyak orang di gedung itu melotot ketika mereka melihat suasana tegang yang ditarik pedang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa para jenius muda dari klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiaoyan. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa pertempuran akan segera terjadi, suara sesepuh yang marah tiba-tiba bergema. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Penatua Gu Sun. Lin Xiu terkejut saat melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Omong kosong apa? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana tampilannya? Bukankah kalian semua mundur? Orang tua bernama Gu Sun memelototi kelompok ini saat dia dengan marah memarahi mereka. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gu Sun.
Dia mengerti bahwa dia tidak dapat memulihkan wajah mereka yang hilang hari ini sejak lelaki tua ini muncul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata dinginnya meluncur ke Xiaoyan sementara mulutnya sedikit bergerak. Suara lemah diam-diam dikirim ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika Anda bijaksana, Anda akan meninggalkan klan Gu secepat mungkin. Jika tidak, memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mencari penghinaan sendiri. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Senyuman samar tapi dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar. Dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak, dan keluar dari gedung. Gu Sun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Matanya agak rumit saat dia melihat Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu. Orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, kamu mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Semoga Anda siap untuk bertemu mereka. Petik 2. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Gu Sun, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gu Sun mempelajari Xiaoyan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Cukup banyak orang yang merasa bahwa mereka belum puas ketika mereka menyaksikan pembangunan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik pandangan mereka dan dengan lembut mendiskusikan pertempuran intens itu sebelumnya. Banyak mata terus menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi itu. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api seperti kehidupan di antara alisnya yang mekar dengan tenang. Api surgawi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat dia melihat simbol api di antara alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang disebutkan Yao Lao muncul di dalam hatinya. Dia adalah anggota klan Yan, ya? Bab 1322, Hunya. Kedua pasang mata itu berinteraksi satu sama lain. Ada nyala api yang mengalir di setiap mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Engah. Keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu itu. Riak dari nyala api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan bergetar saat nyala api pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiaoyan. Matanya mengikuti tatapannya dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenal sebelum bertanya dengan lembut. Tidak ada. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dengan dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia bukan orang bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiaoyan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa disejajarkan dengan klan Gu dan klan Hun kemungkinan besar memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung perasaan mereka karena api surgawi. Ayo pergi. Ada banyak pasang mata di dalam toko wine. Xiaoyan tidak ingin tinggal lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya kapan dia melihat punggung kelompok Xiaoyan pergi. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berjubah merah bernama Huozi dengan lembut menjawab. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. Jika saya memiliki kesempatan, saya sangat ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah Red Lotus Ye Flame ini, yang berada di peringkat ke-7 di Heavenly Flame Ranking, atau Heavenly Flame-nya lebih kuat. Anda hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan ini harus menjadi anggota klan Xiao.
Tak disangka, klan yang garis keturunannya sudah menjadi sampah itu ternyata bisa menghasilkan orang seperti itu. Benar-benar luar biasa. Petik 2. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antar klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada pertentangan dari beberapa sesepuh dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria berwajah lembut itu menyeringai dan berkata, makam ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolaknya. Itu hanya beberapa radikal, tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa, saya masih sangat tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di dalam alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Aye, aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Pria dengan alis kasar itu mengangguk dan berbicara. Siapa yang peduli tentang mereka? Jika mereka tidak datang, pesaing kita akan lebih sedikit. Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan tetap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang pernah kudengar. Kebanyakan dari 8 komandan agung ini menyimpan dendam padamu. Hari ini, jika tetua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Memang wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, aku akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa. Dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Lin Xiu itu mungkin adalah bintang 6 Douzun, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan hebat ini yang Xiao Yan merasa sedikit khawatirkan adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensinya, mereka juga orang-orang dengan kemungkinan terbesar untuk menjadi Black Submerged King. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Banseng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Banseng, Xiao Yan berhenti berjalan sejenak. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kuburan. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang yang seperti monster ini benar-benar membuat Xiao Yan merasakan tekanan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika ini masalah, tidak ada jalan keluar, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi pavilion bintang jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Keempat jenderal hebat itu mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur karena kesulitan. Tidak ada yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa berperang. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao kan? Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam mengguncang jubah hitamnya sedikit dan tawa yang agak teduh perlahan dikeluarkan. Tawa itu tidak terdengar kuno. Jelas, pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya.
Saya pikir Anda akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa saat mendengar pertanyaan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenggelam saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Hall of Souls? Dibandingkan dengan nama ini, saya lebih suka mendengar Anda menyebut kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Dia mulai pada ketiga orang ini dengan cara yang padat. Doki dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tak disangka dia akan bertemu orang-orang dari Hall of Souls di sini. Tidak perlu bersikap seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Karena itu, saya juga tidak ada niat untuk campur tangan. Aku datang ke sini hanya karena aku ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan kuat menekan klan Hunku, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan? Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan doki yang besar dan perkasa diaglomerasi menjadi cambuk doki di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang menembus udara dan secara eksplosif ditembakkan ke arah orang berjubah hitam itu. Lancang! Dua sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka menggelengkan lengan baju dan suara benturan yang jelas muncul. Dua rantai hitam pekat meluncur keluar seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk doki yang panjang. Bang! Angin yang menakutkan tercipta saat mereka bertabrakan. Pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Alasan saya datang bukan untuk menyerang Anda. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda nasihat. Menentang klan Hunku tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah dopeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai lebat. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiaoyan dengan tenang menjawab. Saya sangat berharap untuk hari itu. Namun, saya pikir nasib terakhir Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hun ya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang pernah melukai Xiao Xuan secara serius saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Itu sudah lama kemudian sebelum menghilang perlahan. Xiaoyan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya mundur dari tempat ketiganya menghilang setelah tawa itu tersebar. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat kepalan tangan di bawah lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di dalam matanya yang hitam pekat. Hun ya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamgu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karena itu, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana kamu akan dimakamkan. Petik 2. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang padat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hun ya benar-benar telah memicu keinginan membunuh di hati Xiaoyan. Orang ini akan menyesal. Bab 1323, Pembukaan Alamgu. 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiaoyan tidak keluar selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh Penatua Gusun. Namun, kelompok Xiaoyan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hun ya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang dikatakan Hun ya, Xiaoyan sadar bahwa orang ini kemungkinan memiliki status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat.
Sepertinya Hunya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki dua ahli Dozun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli dari kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun di dalam aula jiwa. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hunya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Sepertinya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hunya ini adalah salah satunya. Masalah ini terjadi terlalu lama. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Hunya. Sepertinya dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa berikan padanya. Meskipun Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Dozun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suci Gu menjadi luar biasa semarak saat matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki orang supernatural untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari Manor, mengikuti arus manusia, dan dengan sigap menuju ke tengah kota. Ada danau yang sangat besar di tengah kota suci Gu. Danau itu sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat tepi lainnya dengan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa takut. Saat ini, sekeliling danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak gambar. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang berani melangkah ke danau. Semuanya, Gu Realem akan segera dibuka. Area di dalam Gu Realem sangat luas. Tersesat tidak dapat dihindari jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos celah spasial, kemungkinan Anda akan mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya berharap semua orang tidak akan sembarangan berkeliaran setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara nyaring dan jelas. Akan ada seseorang yang akan menerima Anda setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu, Pegunungan Suci Gu, ada juga warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Saya berharap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semuanya aman? Petik 2. Beberapa balasan sopan dipancarkan dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klan Gu? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tapi itu juga level yang paling penting. Setelah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Semuanya memiliki garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melonjak saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huozun Ze tersenyum saat menjelaskan. Jumlah darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun seiring waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan jumlah penduduk keturunan yang begitu besar, tidak heran klan Gu memiliki jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius tertinggi yang dipilih dari ratusan ribu atau bahkan 1 juta orang. Tian Huozun Ze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh.
Suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak saat keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke Gurealem telah dibuka. Semuanya, silakan masuk, petik 2. Gusun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas. Kata-kata Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitar muncul. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika menyangkut klan Gu dan tidak khawatir klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan pada skala besar, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak menimbulkan riak sedikitpun. Ayo kita bergerak. Xiao Yan tersenyum saat melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin dengan berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para pejuang Black Submerge Army. Xiao Yan melihat Ling Kuan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu, di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga yang Hao. Sepertinya dia masih memulihkan diri. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik penatua Gusun, yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara tidak sengaja memblokir jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara pelan dikeluarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan yang ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi, bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Mengerang. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas hingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari Black Submerge Army ini tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan kaku. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tapi tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak sombong. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan dengan Anda di dalam alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati. Petik 2. Tindakan Xiao Yan yang mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu membengkak. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan menyeramkan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir, komandan kedua, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh tak acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang itu beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Mengerang. Lin Xiu sekali lagi mengerang saat Xiao Yan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata tertegun beberapa orang dari Black Submerge Army. Bajingan! Ekspresi Lin Xiu suram. Do Qi melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya.
itu ditembak ke dalam danau, yang mengeluarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Api ini secara alami adalah sesuatu yang telah dimasukkan Xiaoyan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiaoyan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menahannya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa akan menyebabkan kerusakan dalam tubuhnya. Xiaoyan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak sombong di alam Gu saya. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang orang serendah yang kau inginkan? Bab 1324, Makam Surgawi. Awan melayang di langit biru kebiruan yang tak berujung. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan di langit, dan pintu spasial hitam gelap yang sangat aneh muncul entah dari mana. Segera setelah itu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Mereka berdiri di tempat asing ini. Apakah ini klan Gu? Sungguh energi alam yang padat. Setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Petik 2. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh seorang elit doseng. Kekuatan supernatural ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Banyak seruan yang secara bertahap menyebar mengikuti kemunculan sosok manusia tersebut. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiaoyan juga keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi dan kejutan yang padat melintas di wajah mereka. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat. Xiaoyan menghirup udara dan berseru. Pembukaan alam seperti ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Doki, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini dengan lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika berhubungan dengan pelatihan. Tian Huo Zunze juga mengangguk dan beralasan. Bang! Sementara Xiaoyan sedang berbicara dengan Tian Huo Zunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Yaitu, Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Kapal perang terbang. Ketika Xiaoyan menemukan awan gelap itu, beberapa individu bermata tajam lainnya juga menemukannya dan banyak seruan dipancarkan. Awan gelap dibentuk oleh 10 kapal perang yang terbang di langit dan berkumpul di sekitar kapal perang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah kapal perang sedang menaiki awan gelap. Mereka ditemani oleh petir saat mereka tiba. Penampilan ini sangat spektakuler. Sungguh layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang beberapa faksi di Central Plains dapat dibandingkan dengan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia menyaksikan kapal perang dengan cepat terbang. Gemuruh. Awan gelap disertai dengan petir saat mereka tiba. Setelah itu, mereka perlahan berhenti di langit. Suara tua dikirim dari kapal perang. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara sesepuh terdengar, seseorang bisa melihat awan gelap yang tersisa tiba-tiba terbelah dan membentuk celah. Ujung celah mencapai kapal perang. Melihat ini, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas ke kapal perang besar. Kelompok Xiaoyan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiaoyan hanya menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya. Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat prajurit dari Black Submerged Army memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya sangat ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara sesepuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, badan perahu berguncang. Xiaoyan merasakan fluktuasi spasial sekitarnya tumbuh lebih intens. Dia menutup matanya dan merasakan sekeliling dan kejutan dengan cepat memenuhi wajahnya.
bolak-balik melalui ruang. Benar-benar kapal perang yang misterius. Haha, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Itu disebut perahu pesawat ulang-alik. Dalam hal kecepatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dozun tidak akan bisa menyusulnya. Sayangnya, hal seperti itu sangat jarang sekarang. Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan saat dia merasa terkejut. Xiaoyan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api yang seperti kehidupan perlahan menyala. Orang ini adalah salah satu orang yang dilihat Xiaoyan di toko anggur saat itu. Pak, terima kasih atas informasinya. Senyuman pria berjubah putih ini sangat natural. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk. Xiaoyan juga menyeringai, menangkupkan tangannya, dan berterima kasih padanya. Haha, kamu terlalu sopan. Saya Huo Xuan. Pria berjubah putih itu tersenyum saat dia memperkenalkan dirinya. Xiaoyan. Xiaoyan juga menjawab sambil tersenyum. Namun, Huo Xuan hanya melambaikan tangannya saat dia berkata, juara pengumpulan pil Xiaoyan. Haha, saya secara alami tahu siapa Anda. Petik 2. Saudara Huo Xuan kemungkinan besar adalah anggota klan Yan kan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiaoyan dapat melihat identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata, jika seseorang membicarakannya, kedua klan kita memang memiliki hubungan sejak lama. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi? Makam surgawi? Xiaoyan kaget saat mendengar istilah ini. Huo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiaoyan. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba sebelum berkata, ini adalah kelalaian saya. Sejak Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Sepertinya beberapa hal telah hilang selama warisan. Petik 2. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahuku tentang makam surgawi ini? Xiaoyan tertawa. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu, tidak apa-apa memberitahu saudara Xiaoyan tentang hal itu. Huo Xuan ragu sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antaranya adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Petik 2. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Tak disangka apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi dari banyak ahli dari zaman kuno, dan dengan aliran waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, dia akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Huo Xuan tertawa. Perlu diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi sejati. Selain itu, mereka adalah jenis yang dapat terus dikonsumsi tanpa banyak pengaruhnya berkurang. Petik 2. Tentu saja, yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat dari dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi sama dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dunia ini benar-benar memiliki tempat misterius. 5 hari di dalam itu setara dengan 1 hari di luar. Apakah itu berarti hanya 6 hari akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal selama sebulan di dalamnya? Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu? Jika seseorang dilatih selama 100 tahun di dalam, bukankah orang itu akan menjadi ahli tertinggi saat dia keluar? Dengan waktu berlebih seperti ini, bahkan orang bodoh paling bodoh pun bisa mendapatkan prestasi besar. Haha, makam surgawi itu misterius. Namun, ada juga batasannya. Benda ini akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang bisa tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Huo Xuan tertawa. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan kata lain, saudara Xiaoyan juga bisa memasukinya. Petik 2. Klan Xiao telah jatuh, tapi aku masih bisa masuk.
Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar Huo Xuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang dia rasa paling tidak dia miliki sekarang adalah waktu. Ini aturannya. Terlepas dari seberapa turun dan turunnya klan Xiao, itu pernah menjadi salah satu dari 8 klan. Tentu saja, Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun, dengan kekuatan saudara Xiao Yan, Anda harus bisa menyelesaikan masalah ini. Huo Xuan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Huo Xuan dan berkata, "Saudara Huo Xuan, terima kasih atas informasinya." Haha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika waktunya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan saya. Selalu menyenangkan memiliki teman tambahan. Huo Xuan tersenyum saat berbicara. Jika Xiao Yan adalah orang biasa, dia tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiao Yan bukan hanya anggota klan Xiao, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang ini layak untuk dijadikan teman. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Huo Xuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun, ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Huo Xuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak berhubungan dengan mereka. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka, sedangkan untuk klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Haha, ngomong-ngomong aku tidak berharap tetua Yao Chen menjadi seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang sesepuh klan saya hanya sebutkan kepada saya saat dalam perjalanan ini. Huo Xuan tertawa. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut pengobatan manusia dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan alkemis di dunia luar. Selain itu, kamu adalah murid dari tetua Yao Chen, yang ditinggalkan oleh klan Yao saat itu, dan kamu dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di Central Plains. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Petik 2. Pengobatan manusia, Yao Xingji, gelar yang aneh, nama yang aneh. Xiao Yan mengulangi nama di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Hanya mendengar nama orang-orang ini sudah menyebabkan Xiao Yan tidak menyukainya. Meski namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat 8. Kekuatan sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Kamu harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Huo Xuan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Tingkat 8 bukanlah level yang buruk. Semoga orang ini tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao lebih kuat dari apa yang disebut anggota klan inti. Penghinaan yang telah diderita guru akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah tua.